jemaat sekalian, selamat datang dalam ibadah minggu di sore hari ini. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa lagu yang mungkin jarang kita nyanyikan. Untuk itu kita akan berlatih bersama-sama guna kelancaran ibadah di sore hari ini. Yang pertama dari nyanyian rohani nomor 8. Teman-teman Infokus boleh menampilkan liriknya. Berikutnya nyanyian rohani nomor 12. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 10 Juli 2022, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 3 Juli 2022 pukul 9.00 WIB sebesar Rp29.997.000. Syukur sebesar Rp22.224.000. Persepuluhan Rp5.357.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.006.000. Penerimaan kolekta Minggu 3 Juli 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp2.798.500. Syukur sebesar Rp20.000, persepuluhan sebesar Rp810.000 dan sarana fisik sebesar Rp545. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Alin Takaria L. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab, Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan 21. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Yosef Firman, Jidon Tuarlela, dan vokal grup Garden Voice dari Jemaat Nazaret. Lagu prosesi masuk pada pelayanan ini, nyanyian rohani nomor 8, ayat pertama dan 4. Demikian warta pekerja klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 10 Juli 2022, Majelis Bekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutumalisi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Ya, jemaat, kita akan menghadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, latihlah dirimu beribadah, sebab latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah yang berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 8 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Muliakan Bapa dan sembah, haleluya.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat yang terkasih, kita ada dalam umat yang mengikuti Yesus dan umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah
yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Josu Firman. Disilakan. Selamat malam. Shalom. Semoga lagu ini menjadi berkat kita semua. Duniaku
Terima kasih Josu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita doa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta dapat melakukannya dalam hidup kami. Iya, pembacaan kita terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Mazmur pasal 49 ayat pertama hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan baca secara bersama-sama. Nah, bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman di saat ini yang demikian bunyinya. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan mendengarkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan perbahasaku dengan berkecapi. Apa aku takut pada hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia.
sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Iya. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan diampunkan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ujang dari pagi sampai pun di petang ini, jangan ketemu bicara kemarin-kemarin, ketemu bicara hari ini saja. Sampai di petang ini sesungguhnya membuat sebahagian dari kita dan mungkin juga kita menjadi orang-orang yang beradu pikir sendiri. Kira-kira kita pikir aja ke sini. Ujang beta pikir aja ke sini. Tadi ketong di belakang juga ketong membahas. Kayaknya di dalam sentol banyak orang. Ada teman pelayan bilang tadi pagi lah sembahnya lah. Barang memang ujang nih, jadi orang semua dingin katanya. Entah itu memang dingin betul, takut air atau apalah ceritanya. Tapi yang jelas orang mencari kenyamanannya sendiri. Sudahlah sekarang ini sudah banyak live streaming, beta ikut saja juga dari YouTube. Sama jo itu gereja. Menurut banyak orang. Toh di luar ketemu keluar ketemu sekali. Tapi ada sebahagian orang mungkin mereka akan mengatakan, beta pergi gereja juga. Lebih suka cita kalau beta sampai di gereja. Seakan-akan beta berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau beta mau bicara, beta bicara apa saja. Sebab di sanalah berdoa. Dan kemudian beta bisa mengatakan banyak hal. Berbeda. Masing-masing orang itu berbeda. Bahkan sampai ketika dia harus berjumpa dengan Tuhannya saja berbeda. Berbeda sekali. Tinggal tanya hati. Hatinya terpaut di mana? Tinggal tanya suka. Kira-kira sukanya itu sebelah mana? Tinggal tunggu tanya happy. Kira-kira yang happy-nya tuh yang bagaimana? Yang bahagianya tuh bagaimana? Masing-masing orang bisa mendapatinya. Tapi satu hal yang sesungguhnya lewat firman Tuhan kita di sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, ingin dikatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan bahkan juga ingin dikatakan kepada beta. Seberapa besar pun kita mencari dan mengejar kebahagiaan, mendapatinya, ingin memeluknya, bahkan kalau memang bila perlu, kebahagiaan itu tidak ingin kita lepaskan, ada dengan kita selamanya. Tetapi firman Tuhan yang kita bacakan di sore hari ini ingin mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan juga beta bahwa kebahagiaan yang kita cari di bawah langit ini, kebahagiaan yang kita ingin dapatkan di dunia ini adalah sesuatu yang semu, adalah sesuatu yang tidak kekal. Kebahagiaan yang kita cari dengan cara kita, dengan gaya kita, dengan tipe kita, sesungguhnya dia tidak akan pernah abadi. Dan oleh karena itu, sebuah warning besar bagi Bapak Ibu Saudara dan juga beta. Jangan pernah mencari kebahagiaan lebih di bawah langit. Sebab kita tidak akan pernah mendapatkannya. Karena kebahagiaan di bawah langit ini tidak akan pernah kekal. Kalau kita mau mencari kebahagiaan, carilah di dalam Tuhan. Sebab segala sesuatu tidak akan pernah berakhir. Namun Tuhan akan memberikan kepada kita penuh dan tetap. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan di sana? Pelajaran pertama yang bisa kita temukan dalam firman Tuhan kita di hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana pemazmur
ingin menyampaikan pesan moralnya bagi kita. Pelajaran pertama itu kita mendapatinya mulai dari ayat pertama sampai pada ayat yang ke-6 firman Tuhan kita di hari ini. Firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat pertama sampai pada ayat yang ke-6 secara keseluruhan dia ingin menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan beta bahwa orang kaya tuh pada akhirnya dia akan mati. Bukan saja orang miskin yang akan mati. Dikatakan bahwa orang yang hidup berkelimpahan harta itu dia akan mati. Bukan saja orang yang berkekurangan dan sehingga ada apa-apa dia akan mati. Tidak. Orang yang memiliki jabatan yang sesungguhnya Allah memberikan tempat dan kursi baginya sepanjang ia hidup ini enak dan nyaman, bisa memberikan nama besar baginya, dia akan mati. Bukan saja orang yang tidak punya nama dan bahkan tidak dikenal sedikit pun. Urat rambut pun orang tidak mengenalnya. Tapi mereka semua akan tiada. Dan bahkan mereka semua akan mati. Bapak Ibu Saudara, bukan orang di kota saya yang akan mati. Tapi orang di desa, di kampung semuanya akan mati. Bukan saja orang yang pintar. Tapi orang yang bodoh juga pada waktunya. Dia akan selesai dan habis. Tidak ada sesuatu pun di bawah langit ini yang tetap. Tidak ada sesuatu pun yang di bawah langit ini dia kekal. Seberapa hebatnya kita mencari, kita mendapati, kita mengejarnya. Tetapi Tuhan memberikan titik akhir bagi kita. Orang Ambon bilang kita akan sampai pada pon terakhir. Pon terakhir, pong. Kalau kita bermain enggulari, kita akan sampai pada pong terakhir. Itu berarti bahwa tidak ada pong yang lain lagi untuk kita. Lari sejauh apapun, kita akan sampai pada titik itu. Kejar sampai kapanpun, kita akan sampai pada titik itu. Mendapati sampai kapanpun, kita akan sampai pada titik itu. Tidak ada seorang pun yang diberikan hak lebih oleh Allah untuk melebihi titik itu dan bahkan untuk melebihi pong itu. Firman Tuhan kita di hari ini, pesan moral kita di hari ini. Dan oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman ini dan pesan moral ini yang disampaikan kepada kita, lalu kemudian kita menjadi orang yang bertanya di dalam hati, di dalam diri kita. Lalu kira-kira ketong ini bagaimana? Lalu kira-kira yang ketong sudah banyak ini akan bagaimana? Lalu akan di mana? Lalu akan mesti bagaimana? Firman Tuhan di hari ini, kalau kita membacanya secara teliti pada ayat-ayat yang seterusnya, kita juga tidak bisa menjadi orang-orang yang terus kemudian bisa tawar-menawar hidup ini dengan Tuhan. Tawar-menawar kebahagiaan ini dengan Tuhan. Beta pun uang, kalau begitu beta bisa saja membeli uang, membeli nyawa ini untuk Tuhan, dari Tuhan. Beta bisa membayarnya. Oh, beta punya harta ini, beta kasih sedikit saja. Itu berarti bahwa beta akan melewati titik yang sudah diletakkan untuk beta. Beta punya ini, dan oleh karenanya beta bisa mendapati lebih di dalam hidup ini. Firman Tuhan kita di sore hari ini mau menegaskan bagi Bapak Ibu Saudara dan juga beta. Seperti apapun yang kita miliki, banyak ataupun sedikit, pintar ataupun tidak, lebih ataupun kurang, tetapi kita tidak bisa menjadi orang-orang yang kemudian tawar-menawar dengan Tuhan terkait dengan hidup kita dan bahkan apa yang sesungguhnya Tuhan miliki dalam kehidupan kita setiap waktu. Kita bisa melihatnya pada ayat 8 firman Tuhan kita di hari ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Sing ada. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan tebusan untuk menggantikan nyawanya. Tidak ada seorang pun yang memberikan tebusan untuk mendapatkan kebahagiaannya di dunia ini. Uang besar seperti apapun, kita tidak akan pernah mampu untuk memberi kebahagiaan itu yang kekal di dalam kehidupan kita. Selain kita dekat dengan Allah. Selain kita menjadi orang-orang yang terus bersandar kepada Allah. Selain kita menjadi orang-orang yang terus berharap kepada Allah. Selain kita adalah orang-orang yang terus tahu dan terus disadarkan
bahwa hidup ini milik Allah. Kalau sekarang ini yang beta dapati, itu berarti bahwa beta harus memperlabakannya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan sajalah yang bahagia itu akan menjadi penuh untuk beta. Dan dalam kehidupan setiap hari, setiap waktu, saat, dan ketika. Di mana saja Bapak Ibu Saudara dan beta berada dan menikmatinya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di sore hari ini. Pada ayat yang ke-18 kalau kita membaca Alkitab. Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawa serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Ketong kumpul banyak tapi ketong tidak akan pernah bahagia. Penghotbah bilang orang kaya, orang yang punya banyak uang. Ini penghotbah bilang, minta maaf kata. Penghotbah bilang orang yang punya lebih. Orang yang punya banyak uang, dia tidak akan pernah tidur nyenyak pada waktu malam. Sebab di mana hartanya berada, di situ hatinya juga berada. Di mana uangnya berada, di situ hatinya, hidupnya, pikirnya juga akan berada. Padahal Alkitab bilang berketum gini, jangan bikin bodoh diri. Alkitab bilang berketum gini, jangan bikin setengah mati diri. Tetapi kamu juga harus menjadi orang-orang yang bahagia dengan apa yang kamu terima. Sebab pada waktunya ketika kau harus dipanggil pulang oleh Tuhan, engkau tidak akan pernah membawanya pergi bersama denganmu. Ayat 19, ayat 20. Kalau kau mati, kau akan meninggalkannya kepada orang lain. Sukarja susah. Sukarja banting tulang. Seng kenal pagi, seng kenal siang, seng kenal malam. Seng kenal amper siang lain. Ketong kejar, ketong kerja. Hari ini bukan saja nama yang dikejar. Sebab banyak orang akan menjadi bahagia kalau namanya itu ada di atas angin. Dia bahagia sekali. Jalan ke sana orang kenal, itu bapak itu tuh. Itu bapak itu tuh. Itu antua tuh. Itu tuh, yang itu tuh. Itu mungkin kebahagiaan sebagian orang. Kebahagiaan kita juga adalah ketika kita merasa terpuaskan. Yang kita kerja ini sesungguhnya dia menghasilkan sangat amat paling banyak. Ketong bisa menyimpan di sini, ketong bisa menyimpan di situ, ketong bisa memberikan kepada anak ini pergi ke sini, anak ini pergi ke situ, anak ini memakai ini, anak ini memakai ini dan seterusnya. Tapi coba tengok ke dalam. Apakah yang punya nama di atas angin? Apakah yang memang dia bisa memberikan, beli apa saja di bawah langit ini? Dia adalah orang yang sesungguhnya bahagia. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Belum tentu. Belum tentu kita punya banyak itu lalu kemudian kita bahagia. Belum tentu kita berada di atas angin lalu kemudian kita bahagia. Tapi banyak tuntutan akan mengikuti kita. Akan membebani kita. Akan duduk di sini. Akan tertanam di sini. Akan terus ada di sini untuk menjadi sebuah pikiran panjang bagi kita. Beban bagi kita. Ada di hati, dipikir ini untuk terus dipikirkan. Kita menjadi orang-orang yang sangat tidak tenang. Ketong sudah kejar banyak, ketong sudah apa banyak. Tapi kok bisa ketong menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Kalau yang ketong pakai itu sudah tuh. Susah yang ada kansle for pakai banyak lah. Yang ada kansle for pakai lebih lah. Ketong sudah apa paling banyak nih. Tapi kemudian ketong menjadi orang yang sedih. Kok bisa semua orang menjadi enjoy. Sangat senang sekali. Kendati pun dong sempumpahnya macam beta. Tetapi dong tidak menipu banyak orang di media sosial. Papa, mama, anak-anak. Katanya, kata media sosial itu mereka selalu bersama. Tetapi pada dunia nyata belum tentu mereka berjalan bersama. Beriringan tiap waktu. Harta itu tidak menjamin kita bahagia. Nama besar itu tidak menjamin kita bahagia. Dan oleh karena itu, kalau Tuhan sudah memberikannya kepada kita, yang paling pertama bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih.
Tuhan telah memberikan apa yang sesungguhnya beta ingin dapati. Ada di titik ini, ada di level ini. Mendapati yang seperti ini dan kemudian ada di dalam genggaman. Bersyukur kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh perjalanan untuk Tuhan. Katakan kepadanya, jangan beta mengatur beta punya diri sendiri dengan semua apa yang sudah didapati sekarang ini. Tapi biarlah Tuhan mengambil alih segala sesuatu. Supaya kebahagiaan itu tidak menjadi semu untuk beta. Tetapi kebahagiaan itu menjadi penuh di dalam beta. Dia tidak akan pernah berakhir. Bapak Ibu, firman Tuhan memang benar-benar bagaikan pedang bermata dua. Dia membelah Bapak Ibu Saudara, tapi dia juga membelah beta di sore ini. Tidak ada kata yang melarang bahwa kita harus mendapati itu semua. Alkitab juga tidak melarang kita untuk mengejar itu dan mendapati itu. Tetapi bagaimana ketika Tuhan sudah meletakkan itu dalam tangan kita. Kemudian kita menjadi rendah hati untuk mengelolanya. Dan kemudian kita juga menjadi orang-orang yang berpasrah diri kepada Tuhan. Bukan lari jauh. Bikin pagar jauh daripada Tuhan. Sudah pak lupa Tuhan. Sutarima lupa Tuhan. Bahagia dengan apa yang ada sekarang ini. Pada waktunya ketika Tuhan meletakkan bukan batu besar. Tapi Tuhan meletakkan kerikil saja ada di depan kita. Jatuh sakit. Bahkan mungkin kita juga tidak akan bisa berdiri. Karena apa? Terlanjur topu dada. Punya nama, punya harta. Dan kemudian bisa beli siapa saja dan apa saja. Kesombongan menutupi banyak hal. Bisa beli apa saja dan bisa beli siapa saja. Tapi dia sih bisa beli nyawa. Sebab nyawa itu Tuhan punya. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan oleh karena itu menutup khotbah di hari ini. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih. Bilang dangke banyak Tuhan. Tuhan sudah memberikan lebih untuk beta. Bilang dangke banyak Tuhan. Tuhan telah memberikan beta sampai di level dan titik ini. Tetapi biarlah Tuhan yang mengendalikannya ganti beta. Sebab kalau beta sendiri mengambil alih hak Tuhan, maka semuanya akan semu dan sia-sia. Sebab pada waktunya kalau beta pergi, beta yang akan bawa pulang akang. Dan oleh karena itu, biarlah Tuhan yang mengaturnya. Supaya kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang penuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Garden Voice, Jemaat Nazaret, disilakan untuk puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, sebuah lagu yang kami bawakan dengan judul Janji Tuhan. Dan semoga janji Tuhan ini memantapkan kita semua dalam menjalani hari hidup ke depan.
merasa bimbang akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Percayalah dan yakinlah bersama Tuhan Yesus kau tidak akan kekurangan. Walaupun badai dan gelombang menerjang kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Walaupun berbagai godaan melanda kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Jangan kau ragukan dan jangan merasa bimbang akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Percayalah dan yakinlah bersama Tuhan Yesus kau tidak akan kekurangan. Walaupun badai dan gelombang menerjang kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Walaupun berbagai godaan melanda kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 123 ayat 1 dan seterusnya. Rayakan
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan pujian dari Jidon Tuarlela. Disilakan. Selamat malam jemaat, Shalom. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu ku rindu, Dia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan,
Terima kasih Jidon, Garden Voice, bahkan juga Juzu untuk pelayanan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua tunduk kepala dan kita menyatu bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang dan bersekutu bersama-Mu Tuhan. Kami mau bilang terima kasih sebab Engkau begitu baik dalam perjalanan hidup yang boleh kami lakukan. Engkau luar biasa. Pemeliharaanmu bagi kami bukan saja hari ini, tetapi sepanjang kami menjalaninya. Dan ketika kami memasuki musim penghujan ini pun Engkau tetap menyatakan penyertaan kasih-Mu untuk kami. Oleh karenanya kami minta biarlah Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Adalah ketika kami ada di musim penghujan ini. Terutama semua kami yang berada di 21 jemaat di Klasis Kota Ambon. Memberkati semua jemaat, bukan saja di klasis ini tetapi di semua klasis. Yang pada musim penghujan ini, mereka tinggal di lereng-lereng gunung dan di tempat-tempat yang rawan longsor dan seterusnya. Kami percaya bahwa kuasa kasih Tuhan itu besar. Tuhan tahu, Tuhan maha melihat. Dan oleh karenanya, kami minta penyelamatan Tuhan itu ajaib. Ketika musim penghujan ini datang menerpa kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan semua umat. Bahkan umat-Mu yang sekarang ini duduk dan berdoa kepadamu. Tuhan memberkati dan Tuhan mendengarkan apa yang mereka sampaikan kepadamu Tuhan. Entah itu pergumulan bersama suami istri, pergumulan terkait dengan anak-anak dan pendidikan. Hari besok, jikalau Tuhan berkenan, mereka akan sudah memulai pelajaran di semester yang baru, mulai dari SD sampai pun bangku perkuliahan. Kami minta dalam nama Yesus Engkau memberkati pergumulan papa mama yang terus mendoakan anak-anak di bangku pendidikan ini. Supaya mereka menjadi orang-orang atau anak-anak yang sukses untuk menempuh pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan bersama dengan pergumulan semua orang, semua umat-Mu yang terus bergumul ketika mereka berada di balik-balik jeruji besi atau mereka yang berada di garai-garai kesakitan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, tetapi Tuhan akan tetap memberikan penyertaan kasih Tuhan kepada mereka. Dan bahkan mereka akan merasakan bahwa Tuhan tidak jauh, tetapi Tuhan akan sangat dekat dan memberikan kepada mereka pemulihan dalam banyak hal. Dan oleh karena itu kami berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pendek kata, semua pergumulan umat-Mu ini kami taruh kepada Tuhan. Kami percayakan di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa kami pulang tidak dengan sia-sia. Tapi kami pulang ini dengan berkat-Mu yang penuh sebab Engkau maha mendengar. Dan Engkau akan menjawab seturut dengan cinta kasih-Mu. Semua yang ikut melayani di sore menjelang malam ini, tak tersebutkanlah nama kami satu berikut satu dalam pelayanan sore ini. Tetapi Tuhan tahu apa yang kami lakukan untuk Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kami. Tapi kami percaya ketika kami melakukannya dengan hati, maka Tuhan akan memberkati kami semua. Dan bahkan langkah hidup kami ke depan bukan kami, tetapi itu Tuhan. Dan kami tahu kami aman dalam perlindungan-Mu. Kota ini patut kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Provinsi ini patut juga kami letakkan untuk Tuhan. Dan bahkan negara tempat kami berdiam dan tinggal. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Semua para pemimpin kami yang juga tidak kami sebutkan nama mereka satu berikut satu. Tetapi ketika Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk duduk di kursi-kursi mereka masing-masing, ingatkan mereka Tuhan, bahwa Tuhan pakai, Tuhan pilih. Dan oleh karenanya mereka harus menghadirkan shalom damai sejahtera Allah kepada semua umat-Mu. Semua rakyat ini di mana saja berada sampai ke pelosok dan daerah. Kami tahu mereka akan mampu karena Tuhan yang memampukannya. Lalu Bapa, tidak ada kata lain selain terima kasih. Kami taruh seluruh apa yang menjadi doa sembahyang kami kepadamu. Kami percayakan itu semua kepada Tuhan. Dan kami letakkan hidup kami dan nazar kami untuk Bapa di sorga. Sembari kami berkata, jangan tinggalkan kami. Tetapi sertailah kami. Hari ini, besok kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara disilakan berdiri. Mari kita mendengarkan pengutusan kita secara bersama.
Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidup kita setiap hari bersama dengan kasih Tuhan. Percayakan seluruh hidup kita kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab bersama. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, disilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebaktian kita di malam hari ini telah selesai. Kiranya semua orang pulang dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai di rumah, tolong titipkan salam damai sejahtera untuk sesi ini. Satu doa saja Tuhan memberkati. Shalom.